Oke, terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami di Health on Top. Tadi mungkin di segmen sebelumnya kita mungkin lebih ngebahas parkur Jakartanya. Nah, ini di segmen ini aku mau bahas lebih dalam tentang parkurnya sendiri. Tadi mungkin kakak udah menjalani parkur dari tahun 2010, betul? 2009-2010. Nah, tapi mungkin masih banyak yang belum tahu gitu olahraga parkur sendiri itu sebenarnya olahraga seperti apa sih, Kak? Kalau parkur apa ya? Kalau kalian ngecek di Google, itu keluar nanti olahraga atau seni berpindah tempat dari titik A ke titik B secara efektif dan efisien. Cuman kalau saya sih sampai sekarang dari udah mulai rutin latihan, parkur itu semacam apa ya? Semacam disiplin ilmu lah. Jadi di situ kita diajarin disiplin buat diri sendiri, karena kalau di parkur kita tanpa bantuan alat, bahasanya gitu lah. Kalau kayak tenis kan ada raket tenisnya, kalau running pun ada sepatu running kan. Jarang orang running pakainya. Menyeker parkur pakai sepatu juga, cuman dalam keadaan apapun kita tetap bisa parkur, karena kalau latihan parkur itu kita di apa ya? Bukan dipaksa sih, diajarin untuk siap dalam keadaan apapun. Jadi udah siap buat segala macam lah. Kayak sebenarnya parkur itu kalau bisa dibilang sejarahnya itu dia latihan halang rintang buat militer, buat pemadam kebakaran. Terus di apa ya? Sama yang dulu memperkenalkan pertama kalinya sama dia bukan dirubah sih, tapi di apa ya bahasanya? Diimplementasikan ke lingkungan sekitar. Kayak yang ada aja obstacle-nya. Kalau halang rintang kan udah dibuat tuh apa rintangannya. Kalau di parkour rintangannya ya yang ada di depan mata kayak gitu. Oke, kalau misalnya tadi berarti nggak ada alat khusus, tapi kalau untuk olahraga parkur sendiri perlengkapan dari tubuh kita yang harus apa ya, yang harus dipenuhi itu apa aja sih, Kak? Apa ya? Nggak ada sih, paling ya kalau mau nyaman pakai sepatu yang nyaman, pakai celana yang nyaman, baju yang nyaman, udah cukup itu aja. Oke, berarti nggak ada alat khusus ataupun perlengkapan khusus ya, Kak ya? Ya sama sekali nggak ada. Se Mungkin bisa dibilang semudah itu, tapi emang gerakannya pun juga ada terms and apa ya, ada peraturan atau cara-caranya tersendiri gitu. Nah, tapi untuk basicnya sendiri, basic gerakan yang harus dimiliki dari olahraga parkur sendiri itu seperti apa, Kak? Apa ya? Bukan basic dari orang yang mau ikut parkour sih, tapi di parkour diajarin basic. Ada lari, lompat, sama manjat. Kita ngajarinnya sekitar segitu sih. Lari, lompat, manjat, nanti ada variasinya. Lompatnya gimana, manjatnya gimana, ngelewatin rintangan kayak gimana, larinya kayak gimana yang benar, kayak gitu sih paling. Oke, itu mungkin secara fisik. Nah, kalau secara mental yang basic yang harus dimiliki itu dari olahraga parkur seperti apa, Kak? Kalau mental, sebenarnya mental yang harus dimiliki niat sih. Oke, tapi kan olahraganya lumayan ekstrim kan? Tapi kan olahraganya maksudnya kan lumayan kayak pindah ke satu tempat, pindah ke tempat lain gitu. Jadi Gimana ya tuh, Kak? makanya saya ingat. Karena gini, karena ketika kita mau ngelewatin sesuatu yang ekstrim, bukan ekstrim sih sebenarnya. Mungkin buat orang lain ekstrim, tapi buat kita itu challenge. Kita mau ngelewatin challenge, siapin niat dulu. Mental itu akan kebentuk kalau niatnya udah kebentuk. Dan misalkan gini, kalau saya sih implementasi ke saya lagi latihan, misalkan mau ngelewatin suatu gap atau suatu apa ya, titik A ke titik B yang ada gapnya agak jauh, saya ngebiasain untuk berdiri di titik A-nya dulu, nggak langsung ngelakuin. Cuma sekedar berdiri aja, nggak usah lompat, ntar duduk istirahat lagi, diri lagi, istirahat lagi sampai ketika udah siap mentalnya, ya baru ngelompat. Biasanya apa ya, nyiapin mentalnya itu ya nggak sekali dua kali, tapi pakai niat, pakai perhitungan lah bahasanya. Perhitungan yang bagus baru ngelakuin gerakan yang orang bilang ekstrim, padahal kita sih nggak ekstrim kita bilang. Berarti siapin diri dulu, berani dulu gitu ya kalau untuk ngelewatin itu. Nah, untuk latihan fisiknya sendiri, ada nggak sih mungkin olahraga khusus yang dapat membantu olahraga parkur itu sendiri? Mungkin bisa lari atau yang lain mungkin? Kalau fisik apa ya? Kalau lari kan ke stamina ya, perlu juga sih stamina, sangat perlu kalau di parkour karena akan membuang banyak energi. Kalau fisik ya simpel-simpel aja sih, kayak semacam ngelatih otot yang ada di badan aja. Pakai cara simpel, misalkan push up untuk otot tangan atau enggak pull up. Terus untuk otot perut atau core itu bisa plank. Kalau kaki macam-macam lah, banyak, bisa squat, bisa lunges. Ntar bisa dicek sendiri aja. Pokoknya kalau saya sih, pengalaman saya di parkour, dulu saya sering searching namanya apa ya,
semacam workout untuk misalkan workout untuk otot tangan apa aja, workout untuk otot perut apa aja, workout untuk otot kaki apa aja. Paling sekitar segitu sih. Oke, basic untuk latihan dari setiap badan ya, kayak kaki berarti latihan otot kaki, core dan lain-lain itu yang membantu untuk pergerakan dari satu tempat ke tempat lain ya, kayak gitu ya kayak. Oke. Nah, untuk gerakan-gerakan dasar parkour itu ada apa aja sih, Kak? Gerakan dasar parkour apa ya? Yang tadi saya bilang sih paling lari, lompat, manjat. Ya sekitar segitu, tapi ada lagi misalkan yang orang tahu vaulting, atau enggak kalau manjat itu kita bilangnya climb up. Terus kalau lompat ada yang kita bilang precision jump. Terus kalau apa lagi ya? Ya semacam itu sih. Kalau lari ya lari, atau perkembangan dari semua itu kan ada lari, lompat, manjat, terus ngelewatin obstacle yang tadi saya bilang vaulting. Bukan perkembangannya sih. Kalau disatuin ntar namanya nge-flow kita, flow ngelewatin semua obstacle yang ada. Oke. Nah, untuk berlatih parkour itu kan harus mensinergikan pikiran dan juga tubuhnya saat melalui sebuah rintangan dan juga mencari rute yang tepat gitu. Nah, untuk melatihnya itu seperti apa, Kak? Apa ya? Kalau saya sih ngelatih fokus sih. Fokus sama belajar. Kalau dulu saya belajar gini. Belajar di parkour kan yang tadi flow itu ngelewatin obstacle nggak cuma 1-2 kan. Misalkan ada 5 obstacle lah. Saya udah harus tahu gerakan saya 3 obstacle di depan saya. Kalau yang dadakan, kadang kita gini, kalau lagi latihan parkour kan kadang orang ada yang tahu dulu rutenya gimana, baru ntar ngelewatin. Kadang dadakan aja, kita maju, lewatin aja sesuka hati kita. Nah, kalau saya caranya ya fokus buat tahu ngelewatin obstacle 3 di depan kita. Jadi obstacle 1, 2, 3 kita udah tahu cara ngelewatinnya gimana. Yang selanjutnya sambil jalan sambil dipikirin. Kalau saya sih gitu dulu. Oke, berarti bertahap ya? Yep. Oke, nah kalau untuk dari Parkour Jakarta, gimana untuk melatih member agar bisa melatih insting dan juga refleks? Gimana ya? Kita latihan gerakannya terus-terusan aja, Mbak. Apa ya namanya? Repetisi kalau nggak salah. Iya, Jadi satu gerakan itu nggak dilatih cuma sekali 2 kali, tapi puluhan bahkan ratusan kali. Kalau terus-terusan ikut latihan parkour ya. Mungkin kalau yang udah kayak saya 10 tahun ribuan kali ngulangin satu gerakan yang sama. Oke, dan itu pun juga nggak selalu berhasil dari walaupun sudah sesering itu ya pasti ada aja gagalnya yang kayak gitu ya. Nah, oke, nah untuk parkour ada nggak sih pemanasan atau pendinginan yang khusus untuk memulai olahraga itu sendiri? Kalau pemanasan sih sama aja sih. Pemanasannya ya kita saya agak lupa namanya. Kalau nggak salah kita pokoknya manasin semua sendi lah. Ada yang di leher, di bahu, di siku, di tangan sampai ke kaki. Nah, terus paling ada tambahan sih kalau di parkour yang uniknya saya waktu itu baru pertama ikut ada pemanasan namanya quadrupedal movement. Nah, itu gerakannya kayak kucing jalan lah. Kayak merangkak, kayak bayi merangkak tapi lututnya diangkat. Lututnya diangkat nggak tinggi tapi sejajar sama tanah. Nah, itu kita jalan kayak kucing lah. Itu pemanasan yang unik sih. Kalau pendinginnya sama sih. Kita nge-relaxin otot lagi. Karena kan habis dihajar lah bahasanya ototnya.